Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala wa habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan. Allahumma amin. Para jemaah, para bapak dan para ibu yang semoga mendapatkan curahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah kaki kita dan masih meringankan hati kita untuk menuju majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga perkataan dan ucapan dari para ahli ilmu dan ulama yang semoga itu semuanya memberikan manfaat kepada kita semuanya, baik manfaat zahir maupun batin, manfaat yang cepat atau manfaat yang ajil ataupun ajil, yaitu manfaat yang dalam waktu dekat atau waktu yang jangka panjang, dan juga semoga manfaat itu ada di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas masih dalam hadis at-tasi' ashrun, hadis yang ke-29, dan kita sampai pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang al-jihad. Dan kemarin pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang macam-macam jihad. Ini penting untuk kita sampaikan karena media-media saat ini dan juga berita-berita saat ini itu istilahnya memframing, mengesankan bahwasannya ucapan atau kata jihad adalah satu yang mengerikan, yang identik dengan kekisruhan dan kekacauan. Namun itu semuanya tidak benar, karena jihad merupakan puncak tertinggi agama Islam. Perjuangan mengorbankan keringat, darah dan juga air mata. Sempat kita bahas kemarin, tapi sedikit kita ulang bahwasannya jihad itu bertingkat-tingkat. Ada yang hukumnya fardu ain, setiap orang wajib untuk menjalaninya. Ada yang sifatnya fardu kifayah, artinya adalah kalau telah ditegakkan oleh sebagian kaum muslimin, maka kaum muslimin yang lain terlepas dari kewajiban itu. Dan juga ada yang hukumnya sunnah dan dianjurkan. Ada namanya jihadun nafsi dan jihadus syayatin. Adapun jihad kepada diri kita sendiri dan juga jihad kepada syaitan, maka ini hukumnya wajib bagi setiap muslim, memerangi hawa nafsu dan juga memerangi syaitan. Dan juga ada jihad munafiqin wal kufar warbabidz zulmi wal bid'i wal munkarat, dan juga jihad kepada orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang menampakkan zahirnya dia muslim tapi sebenarnya dia menyembunyikan dalam hatinya kekafiran, sebagaimana orang-orang yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tatkala Islam telah muncul dan nampak di Madinah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memiliki kekuatan, sebagian orang yang fi qulubihim marad, yang ada dalam hatinya bentuk penyakit, mereka aslinya tidak mau beriman tapi pura-pura menampilkan keimanan untuk tujuan entah mendapatkan manfaat sebagaimana manfaat yang didapatkan kaum muslimin
atau untuk menghindari kerugian-kerugian yang akan dia alami tatkala dia tidak mau masuk Islam. Maka yang seperti ini kepada orang-orang munafikin dan juga kepada orang-orang kafir, yang nanti akan kita bahas bahwasannya orang kafir itu ada 3 macam, yaitu yang pertama kafir harbi, kafir yang mereka ada di medan perang. Ada juga kafir mu'ahad, yang kafir itu dia sedang dalam perjanjian dengan kaum muslimin. Dan juga ada kafir zimmi, yaitu orang-orang kafir yang berada di bawah naungan pemimpin kaum muslimin. Baik para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun jihad munafikin dan jihad kepada orang kafir dan jihad kepada orang-orang yang melakukan kezaliman, berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Ya, mungkin dia muslim, tapi kita beberapa orang muslim memang ada yang enggak salah agamanya, tapi memang orangnya zalim, yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Kemudian juga orang-orang yang merusak agama dengan bid'ah, yang sudah kita kemarin bahas di pertemuan yang lalu apa itu tentang bid'ah, sudah kita jelaskan perinciannya. Maka yang seperti ini wajib tapi fardu kifayah. Jika sebagian kaum muslimin telah menegakkannya, maka gugur kewajiban dari sebagian yang lain. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan fal jihadu arba'u maratib. Jihad ini ada 4 tingkatan, yaitu jihadun nafsi, wa jihadus syaitan, wa jihadul kufar, wa jihadul munafiqin. Yaitu ada jihad, yaitu jihad untuk memerangi hawa nafsu kita sendiri, untuk memerangi diri kita sendiri, sifat-sifat jelek kita, rasa malas kita, rasa berbangga diri, dan al-ammaratu bisu, an-nafsul ammaratu bisu, dan bisikan-bisikan yang mengarah kepada kejelekan. Dan juga jihadus syayatin, dan juga jihad kepada orang kafir, dan jihad kepada orang-orang munafikin. Maka jihad untuk melawan diri kita sendiri, melawan kejelekan-kejelekan dalam diri kita, itu ada 4 tingkatan yang sempat kita singgung kemarin di pertemuan yang lalu, tapi kita ulangi agar pembahasannya nyambung dan tidak terputus. Yaitu an yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqqi, yaitu berjihad dengan mencari ilmu sehingga mempelajari hidayah Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari agama yang sahih. Karena para jemaah sekalian, ayat pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra, bacalah. Salah satu faedahnya adalah bahwasannya kita sebagai orang muslim itu harus berilmu. Allah juga berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasannya dia adalah Rabb yang tiada sesembahan yang berhak disembah selain dia. Maka ilmu ini sangat penting untuk kita pelajari. Ilmu ini tidak hanya dipelajari di sekolah-sekolah atau di pondok-pondok, tapi bisa di masjid-masjid seperti ini. Bahkan di mana saja kita bisa belajar, insya Allah. Kita membaca buku, kita mendengarkan penjelasan, kita mentelaah, itu semuanya bisa menjadi wasilah ilmu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasannya orang-orang yang menempuh kakinya melangkah ke salah satu majlis yang dibacakan Alkitab wa Sunnah, maka jalannya dimudahkan menuju surga. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berjalan menempuh satu jalan dalam rangka mencari ilmu, tentunya ilmu syar'i, ilmu Allah, warisan para nabi, Alkitab wa Sunnah, Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para salafus salih, pemahaman para sahabat dari generasi terdahulu. Dan kenapa harus dengan pemahaman para sahabat, para jamaah sekalian? Karena orang yang paling paham terhadap
Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW adalah mereka yang ikut berjuang bersamanya, generasi yang langsung dididik oleh Rasulullah SAW, dan kemudian turun kepada tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, kemudian at-tabi'ut tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka dengan itu kita atau seseorang mudah langkahnya menuju surga. Kenapa para jamaah sekalian? Karena tatkala seseorang berilmu dan mengamalkan ilmunya, dia tahu yang haram dia jauhi, dia tinggalkan, dia tahu yang halal dia kerjakan, ini sunnah, ini makruh, ini mubah, ini haram. Antara dua amalan, mana pahalanya yang lebih besar dan yang lebih utama, dan mana yang sia-sia dan mana yang diinginkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mana yang merupakan hal yang mendatangkan murkanya Subhanahu wa taala. Itu semua kita ketahui dari ilmu. Maka saya sangat menganjurkan bagi para bapak dan ibu sekalian, jika datang ke majelis ilmu membawa catatan, kemudian ditulis, kemudian di rumah tidak diletakkan di lemari kemudian ya enggak dimurojaah, tapi di rumah dibaca lagi, dimurojaah lagi, dan diingat-ingat. Maka yang seperti itu insya Allah ilmu akan lebih menancap dalam dada-dada kita. Dan para jamaah sekalian, ada ilmu yang itu merupakan wajib dipelajari oleh setiap muslim, yaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Dan juga ilmu bagaimana kita mengenal Rasulullah SAW, siapa Nabi kita. Dan juga ilmu tentang dasar-dasar agama kita, tentang hal-hal pokok dalam agama kita. Dan satu lagi para jamaah sekalian, ilmu yang kita berkecimpung di situ, kita yang menjadi pegawai, maka kita belajar bagaimana fikih kepegawaian. Kita yang berdagang, bagaimana kita belajar fikih perdagangan agar kita terhindar dari muamalah yang haram, terhindar dari gharar, terhindar dari riba, terhindar dari penipuan dan lain sebagainya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mempelajari ilmu, kemudian yang kedua adalah jihad kita adalah mengamalkannya. Dan memang mengamalkan ilmu ini seringkali sulit bagi seseorang yang belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua orang yang berilmu itu mengamalkannya. Kita ambil contoh diri kita dalam sehari-hari. Tatkala kita tahu membaca Al-Qur'an itu pahalanya sangat besar, keutamaannya sangat agung, yang banyak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Namun seringkali Al-Qur'an itu di rumah-rumah kita sampai berdebu, sampai bahkan mungkin dimakan rayap, saking jarangnya dibaca, saking jarangnya dibuka. Mungkin pas Ramadan itu pun dapat 1 juz 2 juz. Maka yang seperti ini perlu kita introspeksi masing-masing, kita mengkoreksi diri kita sendiri. Kemudian setelah kita mengamalkannya, kita berjihad untuk mendakwahkannya. Tidak perlu menjadi seorang ulama untuk menyampaikan satu kebenaran. Kita bedakan antara menyampaikan yang kita ketahui dari kebenaran, antara itu dan antara naik panggung, naik mimbar. Kalau untuk menyampaikan satu kebenaran, kita tahu satu hadis, satu ayat, sampaikan, insya Allah itu baik. Namun untuk naik panggung ya perlu belajar bahasa Arab, belajar nahwu sharaf, belajar kaidah usul fikih, belajar kitab, tafsir dan lain sebagainya. Baik. Kemudian yang keempat adalah sabar dalam itu semuanya. Mencari ilmu itu capek. Duduk di sekolah, duduk di pondok, duduk di masjid, itu semuanya pegel. Makanya seringkali ada orang itu habis ngaji itu kretek punggungnya gitu ya. Kemudian jari-jarinya ya memang capek. Dan enggak masalah capek kita dalam keseharian. Kalau untuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan hilang capeknya di hari esoknya dan hanya tersisa amal solehnya. Saya ulangi lagi, capek kita
dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa taala akan hilang dengan istirahat satu malam. Namun pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menyertainya akan terus tertulis dan terabadikan dalam catatan kebaikan kita ketika di akhirat nanti. Maka para jemaah sekalian, itulah perlu yang namanya sabar. Kemudian para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika kita menyempurnakan 4 hal ini, dan ini memang susah dan tidak gampang, sulit sekali, karena setan itu pinternya luar biasa. Menggoda manusia itu, setan itu akan menggoda pertama kali menjatuhkannya ke dalam syirik. Gagal, pindah lagi ke dalam bid'ah. Gagal, pindah lagi ke dalam syubhat yang lain. Gagal, pindah lagi kepada syahwat. Gagal lagi bisa masuk ke akhlak. Gagal lagi bisa ke bab was-was. Makanya kita lihat, jenengan mungkin pernah punya teman orangnya soleh tapi ngeselin. Ada nama mboten? Soleh, ibadahnya bagus tapi ngeselin. Nggak ada mboten? Ada nggih? Memang tidak semua orang, masing-masing orang itu punya kelemahan. Ada orang yang kuat puasanya tapi mau wedit. Ada gitu ya? Ada. Ada orang yang loman sekali tapi lambene pawedes. Ada nggih? Ada lagi orang sogeh, ya luman, santun, sopan, tapi ternyata hasil korupsi. Maka setan itu masuk melalui pintu-pintu kelemahan manusia. Orang awalnya digoda untuk melakukan yang mubah. Setelah dia melakukan yang mubah, akhirnya dia tertinggal yang sunnah dan yang wajib. Bisa jadi. Maka yang seperti ini kita lebih tahu. Balil insanu ala nafsihi basirah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah. Manusia itu paling tahu tentang kondisi dirinya masing-masing. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia banyak alasan kenapa enggak melakukan ini, kenapa enggak melakukan itu, ya karena ini, karena itu, ya masing-masing kita tahulah kondisi diri kita masing-masing. Maka dari itu, kalau ada orang menghina kita, mencela kita, gak usah khawatir, gak usah pusing. Orang lain mencela kita, kita lebih tahu bahwasannya diri kita lebih dari itu mungkin. Maka jangan khawatir, karena barangkali itu membuat kita sadar akan kesalahan kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah jihad kepada syaitan, melawan syaitan, melawan gangguannya. Maka di sini terbagi menjadi 2. Setan itu akan menggoda manusia, akan mencelakakan manusia, mencari teman, karena dahulunya setan menolak sujud kepada Nabi Adam. Kemudian hukumannya adalah setan dikeluarkan dari surga. Kemudian dia berjanji untuk menggoda anak cucu Adam, dan kita semuanya adalah keturunan Nabi Adam, kecuali yang ngaku keturunannya monyet, ya itu bukan urusan kita ya. Ya monggo silahkan bagi yang mau. Kalau kita ya keturunannya Nabi Adam. Manusia purba gimana, ya itu terserah urusan mereka ya. Yang pasti wallahu alam, saya nggak tahu ya, apakah manusia purba itu seperti itu. Saya nggak tahu, karena setahu saya Nabi Adam itu orangnya termasuk yang paling ganteng. Kenapa beliau itu sangat ganteng sekali Nabi Adam? Karena diciptakan di surga. Diciptakan di surga, laki-laki penghuni surga itu tentunya beda dengan laki-laki penghuni dunia. Pasti ganteng. Turun ke bumi ya, kalaupun harus berkurang, ya berkurang nggak banyak lah. Dan beliau kan Nabi, pasti ganteng. Jadi wallahu alam, manusia purba itu saya nggak tahu ya, wallahu alam. Yang tahu nanti komen di bawah sini ya. Baik, para jemaah sekalian, setelah setan terusir dari surga, berjanji untuk mencari teman sebanyak-banyaknya dari keturunan Nabi Adam. Ini bocoran dari Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya seperti itu. Dan memang setan itu tidak mampu untuk menggerakkan, menyuruh manusia, itu nggak mampu. Ya bisik-bisik saja.
dibisik-bisiki, kemudian mengiming-iming kita dengan iming-imingnya. Kalau untuk nyuruh mengendalikan pakai remote nggak bisa, tapi nyuruh kita, bisik-bisik kita, memberikan khayalan, kok enak sekali kayak gitu ya, nah, gitu. Maka para jamaah sekalian, setan itu masuk dari dua pintu. Pertama adalah pintu syubhat, pintu kerancuan kesalahan berpikir, pintu tentang racun-racun pemikiran, yang tujuan yang paling utama adalah membuat manusia ragu dari agamanya, ragu kalau tentang kebenaran agama Islam ini, ragu dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, berusaha mempertentangkan, kemudian berusaha membuat manusia menyeleweng atau melenceng dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menggeser dia dari kebenaran yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara. Itu yang pertama. Dan ini hanya bisa dilawan dengan kita mempelajari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melalui Alkitab was Sunnah. Kemudian pintu yang kedua adalah jihad melawan syahwat, baik syahwat perut maupun syahwat di bawah perut, syahwat dalam masalah harta, tahta maupun wanita. Itu kalau bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan ya harta, tahta, pria gitu ya. Saya kok belum tahu kalau perempuan seperti apa gitu ya. Itu ya harta. Karena betapa banyak orang yang karena masalah harta aslinya wes sugih, sudah kaya aslinya ini, tapi kurang aja. Ada buatan banyak ya. Wes sugih, sudah kaya tapi sik kurang aja. Yo nyolong, yo korupsi, yo macam-macam. Sudah kaya ini, kaya jelas yakin kaya, tapi yo sik kurang aja. Kemudian para jamaah sekalian, untuk tahta, jabatan, betapa banyak orang yang pakai orang dalam, kekuatan orang dalam. Sehebat-hebatnya seseorang pasti kalah sama jalur orang dalam. Jabatan, kemudian juga syahwat, laki-laki pada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan sebagai seorang nabi. Dan beliau memiliki satu godaan yang sangat luar biasa besar, yaitu diuji oleh seorang perempuan. Kapan diujinya? Diujinya tatkala beliau dalam usia muda, di usia yang hawa nafsu itu lagi tinggi-tingginya, dan orang itu, dan beliau adalah orang yang jauh, bukan orang situ, dan yang menggoda pun istri atau permaisuri. Digodanya di mana? Dikasih fasilitas sama si perempuan ini. Tapi apakah ya sebenarnya aslinya Nabi Yusuf juga pengen normal aslinya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbi. Nabi Yusuf aslinya pengen, si perempuan juga sudah pengen. Tapi karena dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya melawan hawa nafsu, kemudian apa? Lari, dikejar sama si perempuan, robek ditarik sini dari belakangnya, robek. Tapi ujung-ujungnya si perempuan ini playing victim itu dia yang salah, dia yang nuduh gitu ya. Qala hiya rawadatni, apa namanya? Nabi Yusuf mengatakan qala hiya rawadatni an nafsi. Dia tuh yang ganggu saya. Nuduh-nuduh malahan. Tapi ala kulli hal. Jadi para jamaah sekalian, fitnah syahwat dan syubhat ini memang harus kita waspadai. Dan seringkali namanya manusia, iman itu naik dan turun. Tatkala iman naik, syubhat dan syahwat ini bisa kita tepis. Terutama mungkin yang lebih sering kali tidak kita sadari adalah syahwat. Mungkin kita merasakan di bulan Ramadan iman kita naik, keinginan, kecenderungan dan potensi untuk berbuat kejelekan berkurang, dan kita nikmatnya ibadah naik iman itu. Setelah Ramadan ada yang buyar, ada yang tersisa 30%, 40% gitu. Yang penting pada jamaah sekalian, iman itu naik dengan taat dan pahala, dan turun berkurang dengan dosa dan maksiat.
Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tadi yang pertama, jihad melawan syubhat adalah dengan yakin, ya, al-yakin. Kemudian yang kedua dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan mereka adalah orang-orang yang pemimpin, para pemimpin yang mereka mendapatkan hidayah dengan perintah kami tatkala mereka sabar dan yakin. Dan para jemaah sekalian, kemudian jihad yang selanjutnya adalah jihad untuk melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafikin. Orang kafir itu jelas menampakkan kekafirannya dari mulutnya, dari hatinya, dan dari perbuatannya jelas-jelas kekafirannya. Adapun orang munafik, sebagaimana yang sempat kita bahas tadi, orang yang secara zahirnya dia syahadat, secara zahirnya dia sholat, tapi hatinya sebenarnya niatnya melakukan itu semuanya hanya untuk tujuan dunia. Aslinya dia membenci dan sangat-sangat tidak menerima dengan ajaran Islam. Dan ini banyak bermunculan ketika Rasulullah sudah punya kekuatan di Madinah. Makanya dalam awal-awal surat Al-Baqarah itu dijelaskan bahwasannya orang-orang itu terbagi menjadi tiga, yaitu orang Islam, orang mukmin yang mereka itu ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian orang-orang yang jelas-jelas kafir, dan yang paling panjang pembahasan adalah orang-orang munafikin. Ini kesana enggak, kesini enggak. Ini sangat-sangat merepotkan. Dan kenapa para jamaah sekalian, kita ini menghukumi manusia itu hanya dari zahirnya saja. Karena kita nggak tahu urusan isi hati. Ya, meskipun dalam pepatah anak-anak pondok dikatakan siratul mar'i tunbi'u an sariratihi. Gerak-gerik seseorang itu menunjukkan isi hatinya. Perilaku gerak-gerik seseorang itu menunjukkan perilakunya. Memang ada seperti itu. Tapi masalah hati kita tidak bisa menghukuminya. Karena yang tahu hati, isi hati hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita menghukumi seseorang secara zahirnya. Ada orang sedekah misalnya, diupload di Facebook pakai caption apa gitu ya, ya kita jangan menghukumi, wah ini gak ikhlas ini, ya kita nggak menghukumi, karena yang tahu hatinya hanya Allah Ta'ala. Ada orang misalnya bangun masjid kemudian dipamer-pamerkan, ya kita nggak usah suuzon, ya sudah itu urusan dia. Mau lagian juga pahala itu kan yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad untuk melawan orang-orang kafir dan munafikin itu dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan perbuatan. Dan jihad melawan orang kafir itu khusus dengan tangan. Ini kafir yang berada di medan perang. Kafir yang berada di medan perang. Telah kita bahas tadi bahwasannya orang kafir itu ada yang namanya kafir harbi, orang kafir yang dia itu sedang di medan perang. Perang Badar misalnya, orang muslim lawan orang Quraisy. Perang Uhud juga sama. Perang Yarmuk misalnya, orang-orang Islam melawan orang-orang Romawi. Perang Qadisiyah, perang orang-orang Islam melawan orang-orang Persia. Perang Zallaqah misalnya, itu di Andalusia, kalau sekarang ya di Spanyol. Itu orang muslim melawan orang-orang kafir. Baik. Orang kafir yang berada di medan perang, maka di sini itu hukumnya wajib untuk dibunuh. Kalau dia di medan perang, ada orang perang, misalnya di perang Badar misalnya, di medan perang, pas perang Badar, wes monggo saya dibunuh gitu ya. Itu kan malah menjadi kekalahan. Orang Islam itu kalau berjihad memang tujuannya apa? Untuk syahid atau untuk menang? Yang mana tujuannya? Untuk menang. Kalau semua orang tujuan untuk syahid, mati semua, ya
musnah negaranya. Misalnya Rasulullah keluar bersama para sahabat ke perang Badar, kemudian mereka semua ingin syahid semua misalnya, ya kalah pasukannya nanti. Nah, pinginnya itu menang, tapi kalau syahid ya qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi jenis orang kafir misalnya di Palestina, orang Yahudi bawa pistol, orang Palestina bawa pistol, wah jangan dibunuh, biar dia bunuh saya aja, kan nggak masuk akal. Misalnya lagi Belanda masuk ke Indonesia, menjajah Indonesia waktu itu misalnya, ketemu di medan perang, apa hukumnya bunuh Belanda yang ada di medan perang waktu itu? Wah jangan dibunuh, nanti dia mati gitu. Ya itu tidak benar para jamaah sekalian. Jadi orang kafir yang berada di medan perang, yang dia sedang perang sama kita, ya sudah dibunuh saja. Orang Belanda tatkala menjajah Indonesia, orang Jepang tatkala menjajah Indonesia, perang Badar misalnya, perang yang telah kita sebutkan tadi, atau misalnya di Indonesia misalnya sekarang damai, kemudian ada negara apa gitu ya menyerang, kemudian dia bunuhin orang Islam, lah kita masa diem aja, kan nggak mungkin. Nah, adapun orang kafir yang selanjutnya, yang dua jenis yang lain ini, yang mu'ahad, orang-orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan kaum muslimin. Artinya ya saat ini ya seperti tetangga-tetangga negara sebelah itu ya, tetangga-tetangga misalnya di Eropa, di Amerika, itu kan mereka sedang dalam masa damai, itu tidak boleh, haram, tidak boleh dibunuh. Dan juga orang kafir yang dhimmi, yaitu orang kafir yang hidup di negara kaum muslim, itu haram, tidak boleh dibunuh. Kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan lam yajid harfal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang sedang damai dengan kaum muslimin, maka tidak akan mencium bau surga. Jadi para jamaah sekalian, penting untuk kita bedakan antara orang kafir yang sedang perang sama kita sama orang kafir yang sedang damai. Itu harus kita bedakan, itu sangat penting. Makanya dari sini kita tahu bahwasannya ada orang datang bawa bom misalnya ke tempat hiburan malam misalnya, dosa apa enggak? Dosa. Itu bukan jihad tapi jahat. Dan ketentuan jihad itu para jamaah sekalian, itu di bawah komando pemimpin kaum muslimin, bukan ormas, bukan partai, bukan PKK ya, bukan PKK, bukan grup WA, bukan yang lain, tapi di bawah pemimpin kaum muslimin. Misalnya di zaman Umar bin Khattab, beliau di Madinah sebagai pemimpin kaum muslimin, kemudian ingin menaklukkan Raja Persia. Pertama kirim surat, wahai Raja Persia, masuklah kamu ke dalam agama Islam, maka hakmu dan kewajibanmu akan sama dengan hak dan kewajiban kaum muslimin. Menolak, bayar jizyah, nggak mau. Bayar jizyah itu kemudian kita berdakwah di sana, nggak mau juga. Malah waktu itu ketika Rasulullah masih hidup, si Raja Persia ini merobek-robek suratnya Rasulullah SAW. Dan akhirnya terjadi perang. Ya sudah, namanya orang kafir di medan perang ya dibunuh gitu. Atau misalnya contoh ketika orang kafir menyerang misalnya di Baghdad, runtuhnya daulah Abbasiyah di Baghdad setelah sekitar 500 tahun berdiri oleh pasukan Hulukan, cucunya Genghis Khan, itu di Baghdad. Waktu itu ada seorang pengkhianat, kalau nggak salah namanya Ibnu Al-Alqami, kalau nggak salah namanya, itu berkhianat dan membocorkan strategi khalifah yang ada pada waktu itu, kemudian akhirnya berhasil menguasai Baghdad. Dan apa yang dilakukan oleh prajurit Mongol atau Tartar ini ya, mereka itu membumi hanguskan seluruh penduduk Baghdad, dibantai semuanya, kecil, besar, dewasa, laki-laki, perempuan, sampai diceritakan darah itu sampai di atas mata kaki.
Dan juga ada yang mengatakan bahwasannya mereka membuat piramida dari kepala manusia yang telah terpotong. Intinya habis waktu itu Baghdad. Nah, yang seperti ini dalam medan perang, maka kaum muslimin wajib untuk melawan, dan jika berperang ya pasti membunuh kalau orang kafir dalam medan perang. Baik, para jamaah sekalian, adapun sekali lagi saya tekankan, kalau orang kafirnya sedang dalam perlindungan kaum muslimin atau yang hidup di negeri kaum muslimin dengan damai, kemudian atau di negeri luar yang dia juga damai dengan negeri kaum muslimin, maka yang seperti ini tidak boleh dibunuh, dan bahkan jangan disakiti, jangan dizalimi. Dan bahkan kita wajib untuk berbuat baik, mendakwahkan Islam kepada mereka. Baik, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jihad itu harus di bawah komando kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Di zamannya Abu Bakar misalnya, orang-orang di sekitar jazirah Arab itu sudah mulai murtad. Ada yang nggak mau bayar zakat, ada yang ngikut nabi palsu, namanya siapa? Musailamah atau Musailimah al-Kadzab, Tulaihah sama Sajah. Kemudian juga ada orang-orang yang menyatakan jelas-jelas keluar, ya Rasulullah sudah meninggal kok, ya kita pindah agama lagi gitu. Maka yang seperti ini diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di zamannya Umar, setelah stabil di zamannya Abu Bakar, di zamannya Umar bin Khattab, Islam lebih meluas lagi sampai ke Persia. Kemudian di zaman Utsman lebih luas lagi, dan di zaman setelah-setelahnya Islam itu terus meluas sampai ke Cina, sampai ke mana, Bukhara itu Bukhara, sampai ke Bukhara, di tempat tinggalnya Imam Bukhari di Rusia kalau saat ini. Kemudian ke barat sampai hampir Prancis, ya, sampai Prancis waktu itu, tapi sempat kalah ya. Kemudian sampai ke Afrika bagian selatan, dan sampai ke Indonesia juga. Dan alhamdulillah, dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kalau ketua ormas misalnya, ketua ormas, ketua partai, ketua organisasi apa namanya, OSIS misalnya, atau apalah gitu ya, bikin ayo berjihad, emang dia siapa? Kalau setiap ketua ormas mengobarkan, mengumandangkan jihad, lah terus jihad sama siapa? Makanya para jamaah sekalian, jihad ini tidak sembarangan, banyak syarat yang harus dipenuhi. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang pemuda yang ingin berjihad. Ditanya, orang tua masih hidup? Masih. Terus kamu tinggal gimana? Nangis-nangis ya Rasulullah. Kembali kamu. Oh tadi, sebentar lagi. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun jihad melawan orang-orang munafik itu dengan lisan, dengan hujjah, dengan mau'izah hasanah, nasihat, dengan penjelasan, dengan membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena gak mungkin diperangi. Mereka secara zahir kita hukumi sebagai orang muslim, haram untuk diperangi. Tapi jihad kita adalah dengan lisan, dengan penjelasan. Adapun berjihad untuk melawan orang-orang yang berbuat kezaliman dan kerusakan di atas muka bumi, ini bertingkat-tingkat. Jika mampu maka dengan tangan. Misalnya ada seorang gubernur yang zalim, maka sebagai presiden yang mampu untuk mencegahnya, dia cegah. Seorang anak misalnya, seorang anak umur 40, itu sudah nggak anak lagi ya, berbuat kezaliman, maka bapaknya yang umur 60 misalnya bisa hentikan. Baik, kalau nggak mampu dengan tangan, maka dengan lisan, dengan dinasihati, dibilangi. Kalau itu juga nggak mampu, ya sudah, diingkari dengan hati. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun di zaman Rasulullah SAW, periode jihad itu tatkala
Rasulullah di Makkah itu belum ada yang namanya jihad. Tatkala di Makkah Rasulullah SAW berdakwah sembunyi-sembunyi. Berdakwah sembunyi-sembunyi kemudian kepada orang-orang yang terdekatnya. Tatkala turun ayat yang memerintah Rasulullah SAW untuk berdakwah terang-terangan, maka beliau mulai berdakwah secara terang-terangan dan mulailah mendapatkan ancaman, mendapatkan pemutusan hubungan, mendapatkan bahaya dari orang-orang di sekitarnya, dan sampai akhirnya Rasulullah diizinkan untuk berhijrah. Dan hijrahnya orang zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita mau pindah rumah misalnya dari Wonosalam ke Surabaya, gampang, tinggal siapkan duitnya kalau punya, siapkan duitnya, kemudian telepon truk, diborong semuanya, sewa tukang untuk ngangkat-ngangkat, selesai beres. Zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, apalagi ketika hijrah, mayoritas orang itu hijrahnya sembunyi-sembunyi biar gak tertangkap sama orang Quraisy. Jadi kapan? Ya mereka malam hari, siang hari gini, lihat-lihat sepi, kabur gitu ya. Pada malam hari sepi, gak ada orang gitu ya, kabur, hijrah ke Madinah. Gak sempet bawa barang dan gak ada ATM zaman itu. Siang-siang hari kok mereka pada kesana, gak ada orang, ya sudah langsung hijrah gitu. Dan barang-barang yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, misalnya Abdurrahman bin Auf misalnya, orang terkaya, sahabat paling kaya, beliau itu hijrah gak bawa apa-apa, gak bawa ATM ya, gak bawa rekening, gak bawa harta benda. Dan mayoritas sahabat seperti itu, hijrahnya gak bawa apa-apa sama sekali. Semua ditinggal rumah, tanah, uang, benda, dagangan, karena mayoritas orang Quraisy itu pedagang. Semua ditinggal, kekayaan ditinggal semua di Madinah, di Makkah. Dan apa yang dilakukan sama orang-orang Quraisy? Dijarah. Ini punya saya. Wah, sudah ditinggal, dijarah seperti itu. Nah, tatkala masuk ke tahun kedua Hijriah, sudah mulai diizinkan untuk berjihad, yaitu perang Badar. Yang awalnya perang Badar itu gak niat perang sama sekali, yaitu apa? Untuk mengambil kembali harta orang-orang para muhajirin, harta orang-orang yang berhijrah tadi itu yang telah dijarah oleh orang-orang Quraisy. Itu untuk mengambil kembali. Hartanya di mana? Itu diperdagangkan bersama kafilah yang dipimpin sama Abu Sufyan ke Syam. Pergi ke Syam, kemudian bersama kafilah dagang. Nah, di kafilah itu banyak harta kaum muslimin yang diperdagangkan di situ, yang dijarah tadi itu. Nah, Allah mengizinkan ambil itu harta kalian yang telah dijarah sama orang-orang Quraisy. Nah, Rasulullah dan para sahabatnya itu tidak mengumumkan kalau mau perang, ya mau ngambil kembali hartanya gitu aja. Makanya yang ikut cuma 313 orang. Keluarlah 313 orang. Kemudian Abu Sufyan, karena beliau ini pintar, cerdas, menghindarlah dia. Tapi laporan ke Quraisy sudah masuk bahwasannya Rasulullah menyerang kafilahnya Abu Sufyan. Pertahankan kafilah kalian, kafilah dagang maksudnya. Akhirnya orang-orang Quraisy mengumpulkan sampailah 1000 pasukan. Kemudian akhirnya kafilahnya selamat, orang Quraisynya datang. Nah, akhirnya terjadilah 313 melawan 1000 orang, dan persiapannya nggak matang sama sekali karena niatnya hanya mencegat kafilah ini 313 yang itu kafilah dagang. Nah, ini malah ketemu pasukan perang. Akhirnya terjadi yang terjadi dan dibantulah sama malah para malaikat. Dan itu merupakan mukjizat Nabi SAW. Dan cirinya orang-orang yang dibunuh sama malaikat itu ada bekas luka bakarnya. Itu disebutkan dalam banyak kitab-kitab sirah. Baik para jamaah sekalian, sekali lagi, kemudian setelah itu barulah Rasulullah melebarkan jihadnya untuk menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah sekalian, terakhir, ada kalanya jihad itu wajib. Jihad membawa senjata perang itu wajib bagi masing-masing orang, ada kalanya. Kapan? Ketika
musuh telah datang di medan perang. Jadi misalnya sebagian kaum muslimin telah pergi berjihad, maka sebagian yang lain itu hukumnya fardu kifayah. Tapi dia ikut. Tapi kalau sudah ikut, sudah ketemu sama berhadapan-hadapan dengan musuh, itu haram hukumnya untuk lari. 1000 orang lawan 1000 orang, 1000 muslim 1000 kafir mau perang. Kemudian yang 500 wis gak jadi, wis batal, wis cancel aja, pulang lagi. Nah terus yang 500 sisanya itu rasa dalam hatinya itu mendapati gairah dan semangat untuk berperang itu runtuh, hilang semangat gara-gara dihianati sama 500 ini. Jadi tatkala sudah berada di medan jihad, sudah berhadapan-hadapan dengan musuh, maka haram untuk lari dan kabur, kecuali untuk mengatur strategi atau membantu pasukan yang sana. Jadi misalnya pasukannya terbelah, misalnya jadi 2 gini ya, beberapa pasukan itu, para jamaah sekalian, saya jelaskan sedikit ya, bagaimana cara kita mengetahui berapa jumlah pasukan ketika perang zaman dulu. Caranya adalah dengan bentuk pasukannya. Di zaman dulu itu seni berperangnya itu, kalau jumlahnya 1000 itu bentuknya seperti ini, kalau jumlahnya 2000 itu bentuknya beda lagi, kalau seperti ini itu bentuknya 5000 orang itu, atau jadi dijumlahkan aja, ini sekian 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 gitu. Itu cara orang zaman dulu menghitung. Makanya 500.000 pasukan. Nah, gimana cara ngitungnya? Ya dari bentuknya. Misalnya 1000 pasukan perang Badar, apakah dihitung satu-satu gini ya? Enggak. Misalnya dalam perang Khandaq, orang kafir Quraisy 10.000 orang dengan bersekutu dengan sekutu-sekutunya. Gimana? Apakah dihitung satu-satu, di absen? Fulan absen 1, 2, 3 kayak absen di kelas? Enggak. Dilihat dari bentuk pasukannya. Nah, para jemaah sekalian, tatkala pasukan itu dibagi gitu ya, kemudian yang sini hampir kalah, maka boleh pergi ke sana untuk menolong. Jadi intinya tidak boleh lari dari medan perang kecuali untuk mengatur strategi nyerang lagi. Ini yang kedua adalah tatkala musuh sudah masuk ke negeri kita, negeri kaum muslimin diserang oleh musuh, musuh sudah masuk ke negeri kita, ya kita mau tidak mau harus membela diri. Kemudian yang ketiga adalah jika pemimpin kaum muslimin itu mengajak, menyerukan untuk berjihad, seperti kejadian penyerangan orang-orang Tatar atau Mongol ke Mesir. Setelah mengalahkan Baghdad, mereka menuju Mesir. Lah ini kalau dibiarkan, nggak diatasi, maka akan hangus Mesir juga yang seperti itu. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena zaman itu para jamaah sekalian, zaman penyerangan Mongol, zaman pasukan salib, kaum muslimin itu mereka terpecah menjadi kerajaan kecil-kecil, kemudian antara kerajaan itu saling berperang. Maka perpecahan itu selalu mendatangkan masalah. Dan para jemaah sekalian, jika kemudian pemimpin kaum muslimin itu mengajak semua rakyatnya untuk apa? Berjihad melawan musuh, itu wajib. Yang keempat adalah jika ada satu orang yang orang ini tidak tergantikan, dia itu orang paling ahli dalam berperang, dan jika dia ikut berperang maka dia bisa ngatur strategi yang kemungkinan dia akan menang, ahli strategi perang misalnya. Kemudian dia pandai mengatur, jika ada orang ini kemungkinan besar menang. Memang nggak jaminan, karena di dunia nggak ada yang jaminan, maka kemungkinan besar akan menang. Makanya seperti ini bagi orang ini adalah hukumnya wajib. Baik, demikian para jemaah sekalian yang dapat kita sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari mendatangkan manfaat untuk kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam, kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.